Salam, salam sadis, salam hari Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Cepat sekali sudah hari Jumat ya. Buat semalam Cuan Army yang masuk emas, iki Cuan Luber ya. Kadang rezeki gitu kita nggak nyangka ya, tiba-tiba ngedrop langsung banting dia jalan tol lurus ke bawah terus ya kan, tiang merah. Wah, ya kadang gitulah. Kalau kita pas posisinya ya ketawa kita ya, Cuan Luber. Tapi kalau di posisi salah ya langsung tewas. Ya itulah pentingnya pasang SL kalau kondisi gitu. Tapi kemarin ya hoki lah. Udah lama nggak cuan gitu ya. Belemak semalam emas ya. Jadi nanti kita bahas itu. Coba kita lihat dulu. Sekarang saya buat video. Market cap di 1,18 triliun. Drop market capnya 0,6% ya. Volume juga drop. Volume di 25,8 billion. Volume juga drop 15,3%. Dominance juga agak drop ya di 48,2 ya. Fear and Greed juga drop. Posisi masih netral, kemarin di 52, ini dia di 51 ya, turun 1%. So, ini BTC di 29.228. Hari ini daily candle juga nutup di 292 ya, kurang ini juga masih sideways. ETH di 1862, XRP 71 sen, BNB 240. XRP ini market capnya naik terus gitu. Wah, sekarang udah di urutan keempat, udah loncat sedikit naik dari Binance ya. Binance drop ke 5 besar, XRP naik ke urutan keempat ya. Solana udah agak drop juga ya. Memang kemarin udah kelihatan, ada yang tanya bisa ke 26, saya bilang saya nggak yakin, karena ya kelihatan dia habis listing aja dia naik LCX terus. Nah ini udah agak drop dia. Oh, Tron yang mungkin banyak yang nge-short, dia sorong bertahan. Saya sedikit masih floating loss, nggak apa-apa. Saya mau tambah muatan dikit nanti ya. XDC semalam saya dapat juga dikit ya. XDC dapat dikit, tadi pagi saya tutup dapat dikit. SNX posisi saya masih cuan tapi belum saya mau TP. SNX lihat nanti ini kemana ya, lumayan juga loh SNX saya. Tapi saya yakin mungkin masih sedikit lagi, saya tunggu baru saya TP. Kalau XDC saya agak cepet karena yang begitu agak cepet mantul, kayak Tronnya dapat dikit ya udahlah. Mungkin ini dapat dikit di XDC, saya ini aja dananya DCA ke ini Tron dikit ya. Ya biar dia cepet ini, karena kemarin itu saya masuknya di 8 sen, 1 something ya. Ini dia 8 sen, 3 ya. Saya coba ambil DCA dikit. Kalau dia drop ke 8 sen aja ya udah bisa cuan tipis, ya udah langsung lepas aja dulu. Weekend kan. Kalau SNX lihat dikit lagi, ntar lagi kalau dia nggak mau turun lagi udah TP aja lah ya. Saya semalam lancar sekali loh. Memang kalau rezeki lagi mau ya gitu, tapi kalau lagi nggak mau kita bidding apa aja salah posisi. Lagi nggak mau juga gitu, cepet bentar aja kena tendang. Makanya penting kita pasang pakai SL gitu. Kadang market itu pas dia lagi volatile gitu
ya kan. Makanya. Nah, jadi kita bahas sedikit kondisi market semalam ya. Itu semalam itu ya udah benar kita perkiraan saya makanya saya kemarin itu yakin dolar akan menguat gitu kan. Emas akan drop karena saya yakin itu pertemuan, saya pegangannya pertemuan tertutup itu, maka nggak ada berita juga apa ininya, nggak ada ini. Tapi saya yakin pasti ada tangan yang setel gitu market semalam gitu ya. Dan didukung pula. Nah, nggak nyangka itu semalam itu jam 7.30 pas core durable good keluar, itu justru bagus di luar dugaan gitu. Core durable good-nya, good ordernya naik gitu untuk bulan Juni gitu. Ya kan? Nah, di situ langsung kripto nggak gimana. Saham mulai gerak, dolar mulai hijau gitu, berubah gitu kan. Nah, bareng GDP keluar di luar ekspektasi, justru GDP naik gitu. Wah, langsung dari yang merah itu emas langsung dari hijau emas langsung minus. Emas langsung minus $14 ya kan. Wah, saya langsung TP waktu itu ya. Dilihat lagi sangat mendukung semalam. Data gembel juga menguat. Yang diperkirakan initial jobless claim mengalami kenaikan forecast-nya 2 justru turun. Angka penganggurannya turun gitu ya, jobless claim-nya. Nah, di situ sangat dukung di posisi wah, saya pikir udah saya TP 60% emas saya lihat nanti gimana, karena saya pikir masih pagi ya kan, pertemuannya gimana nanti saya pikir gitu ya kan. Udah saya ambil modal, ada cuan tipis dikit saya ambil, istilah nikmatin, sisanya saya tunggu gitu. Ternyata benar, selang 1,5 jam, wah, makin merah tuh precious metal sampai minus 28 saat itu. Wah, langsung gua TP sisanya, luber sekali dapat semalam ya. Dengan didukung keluar data juga, pending home sales juga baik, positif gitu. Yang diprediksi minus, justru dia naik, kenaikan 0,3% gitu ya. Bebarengan saat itu juga ada ECB press conference ya kan, itu dolar langsung tiang panjang. Nah, emas langsung ketekan gitu. Ya udahlah, saya TP, udah enak tidur lah semalam. Ya gitulah, kalau kita lagi mau ya begitu. Tapi kalau lagi nggak mau, tapi belemak sekali emas. Udah lama sih. Minggu ini emas lumayan, cuma dapat tipis, udah TP. Semalam nggak nyangka kayak jalan tol merorotnya kan, langsung tiang panjang besar gitu. Waduh, belemak sekali dapatnya. Ya kadang gitulah ya kalau lagi rezeki. Terus hari ini kalau kita lihat, saya emas hari ini tadi saya masuk, saya coba, saya ambil sell tadi ya. Saya ambil sell di posisi tadi, saya masuknya di posisi ini berapa tadi, coba saya cek bentar, saya lupa. Sejak pas sebelum buat video saya cek bentar market, pas saya lihat ini lumayan, udah saya masuk dulu gitu. Di 1954 saya masuk, saya ambil sell gitu untuk emas ya. Karena nanti saya jelaskan. Buat ini yang subscriber yang ada di Tokyo ya kan, ini yen menguat dikit, kalian ada dana mau beli dolar, alihkan ke dolar boleh juga gitu. Karena takutnya dia nggak stabil nanti. Nah, kebetulan yen menguat ya, yen menguat tadi itu Tokyo CPI core-nya ada mengalami penurunan dikit. Memang nggak seperti forecast, di mana sebelumnya 3,2%, forecastnya 2,9%, tapi yang keluar 3%,
3.0%, ya berarti ada penurunan juga gitu ya. Untuk years over years-nya di bulan Juli ya. Jadi di situ ya agak menguat ya semalam ini. Nah, barusan yen lebih menguat lagi ya. Sekarang pas saya buat video barusan saya cek itu yen $1 ke 138 ya, tiba-tiba drop karena announce dari Bank of Japan conference itu mereka nyatakan mereka masih flexibility mereka yield controlnya masih jalan gitu ya. Jadi bunga nggak dinaikkan, bunga masih tetap rendah sekali. Yang mereka lakukan tetap yield control dengan flexibility. Ini yang buat yen menguat positif ya. Kemarin-kemarin yen tertekan sempat ke 141 ya, ini drop balik ke 138. Oke. Nah, untuk malam ini juga penting PCE ini. Nah, jadi saya malam ini tadi emas ya ambil sell lagi pas emasnya lagi hijau di 1954 ya. Karena saya pikir ini malam ini saya lihat kemungkinan jam 7.30 PCE-nya ini saya rasa ada penurunan. Jadi ada penurunan, saya rasa di datanya ini ada mengalami penurunan PCE ya. Core PCE indeksnya yang sebelumnya 0,3%, month over month-nya ini forecast-nya 0,2 gitu ya. Terus core PCE index years over years-nya di mana sebelumnya 4,6, ini diprediksi 4,2. Saya rasa ini ada penurunan PCE. Yang kemarin-kemarin itu PCE lumayan nggak turun, sticky dia, tapi ini saya rasa ada penurunan PCE ini. Jadi kalau penurunan ini saya rasa dolar masih akan di XY akan hijau menguat, maka saya pikir ya udah kalau dolar masih mau menguat, sentimen emas mungkin masih, kalau saya rasa kalau merah pun merah tipis gitu malam ini gitu. Nah, kebetulan pas tadi saya cek lumayan tadi market Asia emasnya dibuat hijau $6 something di posisi 1954, ya udah saya ambil sell aja dulu. Jadi andai kata nanti dia ada merah tipis juga malam ini ya kan, kalau dolar menguat dikit, kalau ini dia, karena mungkin kalaupun hijau, kemudian tutup hijau juga saya rasa hijau tipis gitu ya. Dan masih possible dia akan turun, mungkin bisa aja malam ini weekend ini market terakhir di akhir bulan ini ya, dia termasuk penutupan Jumat ini, penutupan monthly candle-nya ya untuk emas gitu. Oh, bukan monthly, weekly-nya terakhir untuk June, weekly-nya ya. Bisa jadi, saya rasa bisa aja kalau dia masih kalau dolar menguat, bisa aja dia masih drop ke 1937 atau dia masih balik ke 19 4 something gitu, 43, 45 gitu ya. Ya kita lihat lah. Jadi saya rasa kalau dia, saya lebih pikir emas kalau hijau tipis gitu kan. Juga merah tipis penutupan hari ini. Nah, jadi saya tadi lihat pas dia ada hijau $6 something di 1954, ya udah saya ambil sell untuk emas ya di itu satu ini. Terus juga terakhir saya lihat, saya cek dia punya CFTC untuk gold spekulatif ya, itu udah subuh lah, entar malam di 3.30. Itu mungkin juga faktornya nggak setinggi itu, mungkin di situ emas juga
bisa proyeksinya emas ya merah juga gitu ya. Nah itu alasan saya ambil emas di sell kebetulan pas ini. Tapi kalau tadi misalnya dia minus tipis gitu, mungkin saya masih nggak ngambil gitu. Ini pas ada minus $6 something, ya udah saya ambil sell langsung gitu. Itu buat emas ya. Nah untuk kripto saya nggak ambil ini karena saya masih ada posisi short ya yang masih kebuka. Sisa di Tron masih floating loss sedikit, mungkin saya DCA nanti, dan saya ada SNX yang posisi masih cuan, mungkin bentar lagi kalau dia penggerakannya udah nggak mau turun, saya lihat gantung, ya udah saya tutup ambil cuan itu SNX. Itu aja untuk hari ini. Ini kalau ada yang gatal mau swing, kalau mau coba, tapi bukan rekomend, masing-masing ya, resiko masing-masing. Kalau lihat kondisi lagi begini merah, kalau kalian mau swing, coba aja Baby Doge ya. Baby Doge ada burn kan, burn tanggal 1 Agustus ini ya, tanggal 1 Agustus Baby Doge ada burn ya, mana tahu bisa dapat dikit ya kan. Itu kalau yang mau swing gitu. Tapi kalau scalping posisi saat begini, kalau lihat lagi gini ya seharusnya kalian cari yang, saya rasa kalau saya sih masih posisi ambil short sih daripada long ya. Untuk scalping nih. Karena lihat ini, kecuali ada yang event yang lagi mau naik ya, who knows, Immutable lagi naik tuh 21%. Kemarin Bryce 2 hari ini kan. Nah Bryce hari ini kayaknya udah mulai koreksi gitu ya. Jadi ya kalian pantau sendiri lah yang mana yang kalian mau ini. Entah kalian mau short, kalau saya pribadi saya sih altcoin kondisi ini karena volume turun nih ya. Jadi kalau posisi gitu saya sih mending ambil short gitu ya. Tapi kalau mau yang seneng long kan ada yang sifat masing-masing punya ini. Kalau yang karakternya senengnya long, Moonboy biasa lebih seneng long gitu kan. Kalau Bear Boy lebih suka short gitu. Masing-masing lah kalian cari posisi dan rezeki ya masing-masing sih. Kalau mau long ini sedikit saya rasa bisa, kalau yang pengen long ya, render boleh tuh, RNDR, render. Render saya rasa bisa dapat dikit kalau kalian mau scalping long, render. Ya, ini dia di 1,79, bisa aja dia balik ke 18 something, ya kan? 190 masih mungkin render gitu. Ya. Itu aja masukan saya di hari Jumat ini. Selamat melakukan sholat Jumat buat Cuan Army yang muslim ya. Jangan lupa, selalu ingatkan, jangan lupa untuk sholat ibadah nggak boleh tinggal ya. Sholat 5 waktu nggak boleh tinggal, agar kiranya selalu dibukakan pintu rezeki, dilapangkan rizkinya ya kan, juga diberi kesehatan. Itu doa saya juga buat Cuan Army semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.